Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Panggilan Baitullah kembali hadir dengan sejumlah informasi jalannya ibadah haji di Tanah Suci dan proses keberangkatan dari tanah air. Bersama saya Fatimah Albar, inilah Panggilan Baitullah selengkapnya untuk Anda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan calon jemaah haji asal Makassar mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Keputusan return to base dilakukan pilot setelah mengetahui adanya percikan api di bagian mesin. Pesawat Garuda GA1105 rute Makassar ke Madinah yang membawa 450 calon jemaah haji terpaksa mendarat darurat di Sultan Hasanuddin Makassar setelah pilot mengetahui adanya percikan api di bagian mesin pesawat. Sementara 450 calon jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar dibawa kembali ke asrama haji sambil menunggu kesiapan pesawat pengganti. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setia Putra, return to base diambil pilot pesawat sebagai langkah cepat guna memitigasi resiko pada aspek safety. Garuda Indonesia pun memohon maaf atas ketidaknyamanan keberangkatan calon jemaah haji asal Makassar dan calon jemaah haji akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci menunggu kesiapan pesawat pengganti. Prosedur return to base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan beroperasional pada penerbangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Ya pemirsa, seorang jemaah Indonesia yang telah lanjut usia tiba-tiba tertunduk lemas di pelataran Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Saat ditemukan petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji atau PKP3JH, sektor khusus Masjid Nabawi, jemaah haji bernama Zahro ini langsung mendapatkan penanganan medis. Dengan dibantu tim emergency center Masjid Nabawi, lansia berusia 65 tahun ini tiba-tiba lemas karena kelelahan hingga sesak nafas. Zahro merupakan jemaah haji asal kelompok terbang Palembang 2. Ia pergi ke Masjid Nabawi bersama dengan 3 jemaah lainnya. Setelah mendapatkan perawatan medis, Zahro kemudian diantarkan ke hotel menggunakan kursi roda. Keluhannya itu adalah sesak napas, ibunya punya darah tinggi. Tindakan yang diambil apa aja untuk mengatasi keadaan Ibu Zahro? Pertama, kita tenangkan dulu jamaah, lalu kita tensi, kita tanyakan edukasi ke jamaah tersebut. Oke. Setelah ada penanganan, Bang, dibawa kemana Ibu Zahro? Kalau memang memungkinkan, kita bawa ke tempatnya Ibu, jadi hotelnya.
Kalau memang di hotel itu tidak bisa, baru kita bawa ke klinik. Ternyata ibunya. Nah, pemirsa, Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji dengan memperhitungkan perkiraan pola penyakit yang sering dialami jemaah tahun lalu. Penyakit seperti hipertensi, gangguan lemak, dan kolesterol, serta diabetes mellitus adalah penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia pada tahun lalu. Pengadaan obat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia sudah memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Bahkan tahun ini KKHI Madinah menyiapkan stok obat sebanyak 62 ton. Menurut Kepala KKHI Madinah, Dr. Karmi Jono, jemaah dirawat maksimal 3 kali 24 jam. Jika tidak ada perubahan, maka jemaah akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Ada kebutuhan obat yang sifatnya vital, ada esensial dan non-esensial. Kalau vital itu ada penambahan sekitar 20%. Jantung, ya, tambah 20%. Tapi kalau yang esensial itu 10%. Kalau yang sifatnya tidak esensial seperti vitamin ya itu cukup 5% gitu. Dan pemirsa, informasi terkini dari jalannya ibadah haji akan disampaikan oleh rekan kami, reporter TV One Putri Rani, langsung dari Media Center Haji Media Arab Saudi. Assalamualaikum Putri Rani, seperti apa situasi di sana? Silakan informasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatima Albar. Ya, dapat saya kabarkan bahwa pada hari ini dari 90.000 jamaah haji Indonesia yang rencananya akan terbangkan didatangkan ke Madinah ini, sudah ada hingga hari ini sekitar 26.000 jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Jamaah haji ini terdiri dari 67 kloter atau kelompok terbang. Sementara dari data tersebut ada yang tertua berusia 93 tahun, yang termuda 18 tahun. Ya. Untuk fasilitas yang disediakan untuk kesehatan sudah disiapkan sebanyak 62 ton obat-obatan untuk membantu para jamaah haji yang ada di Madinah ini. Nantinya para jamaah haji ini akan berada di kota Madinah selama 9 hari, kemudian bertolak ke kota Mekah untuk menunggu nantinya puncak haji pada 9 Zulhijjah atau wukuf di Arafah. Terpantau dari pantauan saya dan teman-teman media center lainnya saat di Masjid Nabawi, tampak para jamaah haji sudah antusias sekali untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi, baik dari sholat berjamaah saat subuh hingga sholat isya. Namun diimbau karena cuaca sudah sangat terik di kota Madinah ini, yakni sekitar 40 derajat Celcius, oleh karenanya jamaah haji Indonesia diimbau untuk tidak memaksakan diri, terutama di saat siang hari, tidak memaksakan diri untuk melakukan ibadah sunnah. Hal ini agar kondisi fisik para jamaah haji tetap terjaga hingga puncak haji nanti. Sementara tadi juga sempat kemarin kami juga menemukan satu jamaah yang tiba-tiba lemas. Lalu karena petugas PPIH yang ada di sektor khusus dengan sigap melayani membantu jamaah tersebut. Di sektor khusus ini jadi ada 5 sektor khusus di sekitar Masjid Nabawi, di mana sektor khusus itu dijaga oleh petugas dari Linjam, yakni perlindungan jamaah. Lalu ada juga petugas PKP 3JH, penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah. Itu di sana, dan juga petugas dari lansia dan disabilitas. Jadi para jamaah haji diharapkan ketika memang mengalami sesuatu yang kurang mengenakan atau membutuhkan bantuan bisa langsung ke 5 sektor khusus yang ada sekitar Masjid Nabawi. Sementara untuk imbauan lainnya, jamaah haji juga diharapkan mengingat bahwa tidak boleh merokok di sekitar Masjid Nabawi, tidak boleh mengambil foto terlalu lama di sekitar Masjid Nabawi. Selain itu juga dilarang berkerumun, dilarang juga membuang sampah sembarangan,
dan dilarang mengambil barang yang tercecer karena nantinya barang-barang tersebut akan diambil oleh petugas dan diantarkan ke khusus loket barang-barang yang hilang. Selain itu juga yang utama para jamaah dilarang membawa spanduk apalagi hingga membentangkan di sekitar Masjid Nabawi ataupun kota Arab Saudi. Sekian laporan saya dari Madinah Al Munawwaroh, saya kembalikan kepada Fatimah. Terima kasih Putri Rani mengabarkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Nah, pemirsa, tahun ini 21% jemaah haji dari Indonesia adalah lansia berusia di atas 65 tahun. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Fathur Rahman dari Kebumen. Mau salat isya duluan, setelah sholat isya nanti pulang ke hotel, makan terus tidur. Ya. Salam buat keluarga Mbak Putri Rani untuk selamat dunia akhirat. Terus, ya, Untuk keluarga di tanah air atau ya, ya, tanah air, semangat beribadah, semangat beribadah dan takwa pada Allah. Ya cukup saja. Anda masih di panggilan Baitullah pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, di mana jemaah haji asal Indonesia dihimbau untuk memperhatikan alur kedatangan saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Terdapat dua jalur kedatangan jemaah, yaitu melalui jalur fast track dan non fast track. Jalur fast track khusus digunakan bagi jemaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Bandara Juanda, Surabaya, dan Bandara Adi Sumarno, Solo. Sedangkan jalur non fast track digunakan oleh jemaah yang datang dari 10 bandara lainnya, di antaranya Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, dan Makassar. Rencananya ada 229 kelompok terbang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, sudah 66 kloter yang tiba di Madinah dengan total 24.224 jemaah. Artinya masih banyak jemaah yang akan terus berdatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz dalam beberapa hari ke depan. Jadi proses di bandara ini memang sangat cepat sekali ya, mulai dari pemeriksaan barang-barang bawaan jamaah sampai kemudian jamaah naik ke bus gitu. Nah, untuk pemeriksaan barang-barang jamaah banyak kami temukan ya beberapa koper yang dibongkar oleh pihak custom bandara ya, di mana pada saat dibongkar ya kemudian ditemukan barang-barang yang dibungkus kemudian dilakban. Ini membuat kecurigaan dari pihak custom ya, kemudian harus membuka tas jamaah tersebut dan membongkarnya. Walaupun pada saat dibongkar ternyata isinya hanya baju ya yang dilipat kemudian digulung-gulung, kemudian ada kopi, teh gitu ya. Artinya barang-barang yang sebenarnya tidak masalah untuk masuk. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah haji ya yang akan datang ke Arab Saudi, mohon tidak usah atau tidak perlu untuk membungkus kemudian melakban barang bawaannya di dalam koper yang itu mengakibatkan pada saat melalui X-ray yang membuat curiga dari petugas custom yang ada di Arab Saudi ini ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada para jemaah haji yang akan datang ke Arab Saudi ya, biarkan saja isi koper terbuka di dalam koper, tidak perlu dibungkus kemudian dilakban ya. Nah pemirsa, Haji Ramah Lansia masih menjadi tema pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tahun ini pemerintah memberangkatkan 241.000 jemaah haji dan 21% atau sekitar 45.000 jemaah merupakan lansia berusia di atas 65 tahun.
Sejumlah ikhtiar dilakukan pemerintah untuk melayani jemaah haji, dari mulai menempatkan di kursi prioritas saat penerbangan, penyediaan kursi roda, makanan dengan menu khusus, penempatan kamar di lantai bawah, serta pendampingan dari petugas haji. Pelayanan prioritas diberikan kepada jemaah haji lansia sejak di tanah air, saat berhaji, hingga kembali pulang ke Indonesia. Ya pemirsa, pemberangkatan jemaah calon haji masih dari berbagai daerah di tanah air. Calon jemaah haji asal Kota Madiun, Jawa Timur yang didominasi usia lanjut dihimbau untuk tidak minum air es. Karena cuaca di Arab Saudi saat ini sedang panas, yaitu mencapai 50 derajat Celcius. ...218 calon haji asal Madiun, Jawa Timur hari ini diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sebelum diberangkatkan ke embarkasi Surabaya, jemaah menggelar doa bersama di Aula Asrama Haji Kota Madiun. PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto, meminta kepada para calon jemaah haji, khususnya yang sudah lanjut usia, tidak minum es atau minuman dingin, karena suhu udara di Arab Saudi saat ini sedang panas, mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Jumlah calon haji dari Kota Madiun tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Dari 218 orang dibagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 17 dan kloter 20. Adapun usia para calon haji rata-rata antara usia 60 hingga 85 tahun. ...348 calon haji asal Kota Medan, Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada Kamis besok. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 4. Sebelum diberangkatkan, para calon haji terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi di UPT Asrama Haji Embarkasi Kota Medan. Sebelumnya, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara telah diterbangkan yang tergabung dalam kloter 3. Tim TV One mengabarkan. Nah pemirsa, usai jeda berikut kita akan simak kisah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda masih di panggilan Baitul pemirsa, dan informasi menariknya yaitu Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Masjid ini terletak di Quba, sebuah kawasan pinggiran Madinah yang berjarak sekitar 5 km sebelah barat kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Quba dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga Kalthum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf yang diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Diceritakan dalam sejarah, Rasulullah dan para sahabat singgah di Quba selama 4 hari dalam perjalanan hijrah mereka. Makkah berhijrah itu Nabi singgah di sini kurang lebih 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatan di sini dibangun untuk sholat Jumat. Ya pemirsa, informasi tadi merupakan penutup kita pada malam hari ini, dan saksikan terus Panggilan Baitullah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam. Dan saya Fatima Albar mewakili kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.